Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa, nggak ada luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tanpa nikmat dari Allah, niscaya tidak ada satupun di antara kita yang bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa berkumpul di dalam rumah Allah ini, tidak bisa juga hadir bermajelis ilmu. Kata para sahabat dalam senandung mereka, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, tidaklah kita akan mendapatkan hidayah. Tidaklah pula kita bisa sholat, tidaklah pula kita bisa baca Quran, tidaklah pula bisa kita sedekah, bisa saum, bisa bermajelis ilmu. Tidaklah kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat ini. Maka bagi seorang muslim, dia senantiasa menyandarkan setiap kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap paginya dia mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Apa bedanya la haula wa la quwata? Apa artinya la haula? Tidak ada daya, wa la quwata, tidak ada kekuatan. Apa bedanya daya dan kekuatan? Kita etakan ya ternyata. Kata Ibnu Mas'ud, la haula artinya tidak ada daya untuk menolak keburukan. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan. La haula untuk menahan, menjaga, menyelamatkan diri dari musibah, dari keburukan, dari masalah, dari kecelakaan, termasuk tidak ada daya menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu makna la haula. Kalau la quwata, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan, untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, dan juga untuk meraih pahala. Itu makna la quwata illa billah, kecuali semata-mata semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan bertambahnya nikmat, bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengingatkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama wa dawim bi syukril ilah fa syukrul ilah tuzilun niqamah. Apabila engkau sedang berada di dalam kenikmatan, apabila engkau sedang meraih kenikmatan, maka jaga dan rawatlah ia. Jangan berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat bisa menghilangkan kenikmatan. Dan selalulah bersyukur kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah bisa menghilangkan niqam. Niqam itu artinya bencana. Jadi taat bisa menjaga kita dari bencana, musibah. Maksiat bisa menghilangkan nikmat. Hadirin untuk Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali hadir, dan insya Allah kita akan bersama-sama ngaji lagi. Tema kita sekarang dalam materi Sirah Nabawiyah, lanjutkan kajian kita di dalam materi
sirah nabawiyah. Insyaallah mudah-mudahan dengan membahas sirah nabawiyah ini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan seorang hamba kepada nabinya itu akan menjadi sebab dia berkesempatan bersama dengan nabinya nanti di surga. Karena suatu saat datang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah terjadinya hari kiamat?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak jawab kapan waktunya, karena Nabi tidak diberikan ilmu tentang hari kiamat. Bahkan Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Maka jawaban Nabi, "Wa ma a'dadta lidzalik?" Memangnya apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka jawab orang ini, hubballah, dan dikisahkan ini yang bertanya orang Arab Badui. Jawabannya singkat saja, hubballah wa rasulih. Yang aku siapkan menyambut datangnya hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, idan anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu nanti engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Di situ ada sahabat yang lain, diantaranya yang persis dekat dengan ucapan tersebut adalah sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadim Rasulullah, pembantunya Rasul SAW yang sejak kecil dibawa oleh ibunya. Ibunya cerdas, bawa anak kecil ini usia 10 tahunan kepada Nabi, "Ya Rasul, ini anakku, biarlah dia jadi pembantu di rumahmu, biarlah dia menjadi khadim, menjadi pembantu untuk keperluan-keperluanmu." Maka Anas bin Malik bersama Rasul banyak mendengar dan mendapat ilmu dari Rasul, membantu segala kebutuhan Rasul, dan hidup di tengah-tengah Rasul, mendapatkan nur cahaya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu ia mendengarkan berita yang begitu menggembirakannya. Apa itu? Ketika Nabi mengatakan, "Idan anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Kata Anas, ketika mendengar itu dia berkata, "Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih membuatku senang dan bahagia melebihi dari apa yang aku dengar tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena aku berharap bersama Rasul dan aku tahu diri bahwa aku tidak seperti Rasul. Jangankan dibandingkan dengan Rasul, bahkan dibandingkan dengan sahabatnya Abu Bakar, sahabatnya Umar, dan seterusnya, aku masih jauh sekali. Dan aku masih berharap seandainya nanti di surga bisa bersama mereka. Namun aku kira aku tidak akan pernah bisa bersama mereka karena jauh jarakku dengan mereka." Maka kemudian ketika aku mendengar Rasul mengatakan, "Engkau akan bersama siapa yang kau cintai," disitulah aku bahagia. Dan dia mengatakan, "Saksikanlah wahai kaum, fa inni uhibbur Rasul, wa inni uhibbu Abu Bakr, wa inni uhibbu Umar." Sesungguhnya aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap bersama mereka nanti di surga. Maka itu pula yang kita ucapkan. Sesungguhnya aku mencintai Rasul, mencintai para sahabat, dan aku berharap bisa bersama mereka di surga. Nah, jadi cinta kita kepada Rasul bukan seperti cinta kita kepada selainnya. Makanya orang ketika mengenal Rasul lebih dekat, dia pasti akan sangat jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang muslim, orang non muslim, orang kafir sekalipun, ketika dia mengenal tentang Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan menemukan segudang kebaikan ada pada diri Rasul dan segudang keberhasilan ada pada diri Rasul. Cukuplah yang familiar buat kita adalah
sebuah buku yang menuliskan tentang 100 orang terhebat di sepanjang zaman yang ditulis oleh Michael Hart. Ternyata nomor 1 yang disimpan sebagai orang yang terbaik di antara seluruh manusia terbaik, Michael Hart meletakkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berada di bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awwal. Ini bulan bukan bulan yang dimuliakan seperti bulan yang 4. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, arba'atul hurum. 4 bulan dimuliakan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bukan juga bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. 5 bulan yang dimuliakan. Ini bulan Rabiul Awwal. Tapi kata para ulama, 4 bulan yang disebutkan tadi memang sudah dimuliakan oleh Allah jauh sebelum lahir Rasul. Bulan Ramadan dimuliakan karena di bulan itu turunnya Al-Quran. Dan Rabiul Awwal dia adalah bulan biasa, menjadi mulia karena lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Rasul tentu adalah bukan seperti kelahiran manusia pada umumnya. Kelahiran Rasul adalah cahaya bagi alam semesta ini yang menghilangkan kegelapan yang selama ini menyelimuti dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jauh sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam sebagai kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika selesai membangun Baitullah Ka'bah bersama anaknya Ismail Alaihissalam, di antara doanya Nabi Ibrahim kepada Allah adalah wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, bangkitkan dari kalangan mereka ini seorang nabi, seorang rasul. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah bangun Ka'bah selesai, yang berdoa kepada Allah agar ada dari keturunannya yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul yang datang dari kalangan yang lahir dari Mekah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Ka'bah Baitullah di Mekah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lahir nanti seorang nabi dan rasul. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu berapa tahun jaraknya? Dari Nabi SAW ke Nabi Isa alaihissalam di atasnya berjarak 570 tahun. Dari Nabi SAW ke Nabi Ibrahim ribuan tahun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa demikian tidak langsung dijawab oleh Allah, tidak langsung diijabah oleh Allah. Walaupun Nabi Ibrahim tetap memiliki keturunan yang terus jadi nabi, makanya disebut bapaknya para nabi. Dari sisi Ishak, dari sisi anak yang lain yaitu Ishak, lahirlah Yakub, lahirlah Yusuf dan keturunan-keturunan sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata doa Nabi Ibrahim yang ribuan tahun itu tetap didengar dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu adalah bentuk ijabah Allah dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi apa pesannya Bapak Ibu? Bahwa kadang doa kita tidak dikabul langsung. Kadang doa kita dikabulnya entah nanti, mungkin bahkan setelah kita tidak ada. Saat kita berdoa Rabbi habli minas salihin, ya, atau saat kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya, atau saat kita berdoa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Saat kita berdoa bisa jadi sebagian kita saat masih hidup tidak dikabulkan doanya, belum dikabulkan doanya, masih baru dak kate bangun, nggak mau sholat,
jauh dari agama, padahal sudah terus berdoa dan berusaha. Ternyata setelah ibunya meninggal, baru dia sadar, baru dia bertobat, baru dia mau sholat. Setelah bapaknya meninggal, baru mau ke masjid, bahkan ikut jadi muadzin, bahkan mungkin bisa jadi akhirnya dia lebih rajin sampai belajar agama, jadi imam, bahkan jadi seorang ustaz. Begitulah kehidupan. Maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, itu setelah di antara mereka seorang nabi, seorang rasul, dan Allah kabulkan setelah jarak ribuan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah ijabahnya doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi jaraknya sampai ribuan tahun. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, kita melihat bagaimana keadaan saat Nabi dilahirkan yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman yang menyelimuti kehidupan dunia saat itu, termasuk juga adalah yang menyelimuti tanah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan ajaran tauhid di kota Makkah, bertahun-tahun lamanya mereka hidup di atas ajaran tauhid, sampai datanglah seseorang dari Bani Khuza'ah, namanya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah tokoh, orang yang terpandang, seorang tokoh yang terhormat. Lantas dia jalan-jalan ke Syam. Di Syam itu sekarang meliputi 4 negara. Apa saja? Palestina, Israel. Kok masuk Israel? Masuk Israel nih, mau dimasukin? Jangan dong, penjajah ini dia, nggak masuk daftar dia ini ya. Palestina, halo? Palestina, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. 4 negara ini masuk dalam wilayah Syam. Wilayah Syam. Syam itu utaranya Mekah ke sana. Jadi kalau mau ke Syam lewati Madinah terus ke atas ke sana. Nah, Amr bin Luhai ini jalan-jalan ke Syam. Syam waktu itu adalah sebuah negara besar yang sedang maju, dan dia dapati di sana orang-orang ya sedang menyembah berhala. Dan di Syam itu memang sedang dimakmurkan negaranya, dimakmurkan negerinya. Dan Amr bin Luhai bertanya, kok kalian bisa maju seperti ini, bagaimana ceritanya? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian sembah? Mereka memperlihatkan, inilah ibadah kami, inilah ritual kami menyembah berhala-berhala ini. Nah, si Amr bin Luhai ini tertarik, boleh nggak saya sewa atau saya bawa sebagian daripada Tuhan kalian, bahwa Tuhan disewa gitu ya. Ada penyewaan Tuhan di sini? Ya, penyewaan Tuhan disewa kayak PS aja disewain gitu ya. Boleh nggak disewa dulu Tuhan-Tuhan kalian, agar negara kami juga ikut makmur, negeri kami juga ikut menjadi makmur seperti negeri kalian. Oh boleh, silakan, kau bawa saja. Dibawa itu. Ya, mungkin saat itu lagi tren penyewaan Tuhan. Gitu. Bawalah ke Makkah Al-Mukarramah. Masalahnya ini si Amr bin Luhai ini tokoh, sudah kadung dihormati oleh masyarakat. Dia punya banyak kekuasaan, sehingga orang-orang mendengar apa yang disampaikan oleh si Amr bin Luhai al-Khuzai ini ya. Amr bin Luhai akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mulai menempatkan di beberapa tempat, termasuk di sekitar Ka'bah itu berhala. Dia mulai menyampaikan tentang Syam, dia sampaikan tentang kelebihan negeri Syam, dia sampaikan tentang kemakmuran negeri Syam, diceritakan pokoknya dibibita tentang hebatnya negara Syam.
Lalu dia mengatakan bagaimana kita ingin maju, maka tinggal kita jiplak aja apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam. Apa yang mereka lakukan? Ini dia. Inilah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Inilah berhala-berhala yang mereka sembah. Maka disitulah orang-orang kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Mereka menyembah berhala. Dan dari Amr bin Luhai ini cepat tersebar penyembahan berhala. Begitulah keburukan. Su'ul khuluqu yuhdi. Ya, ajaran-ajaran yang buruk itu akan cepat tersebar. Ya, satu keburukan yang dilemparkan itu akan cepat menyerap di telinga, di hati orang-orang. Tapi 10 kebaikan butuh usaha, butuh proses panjang agar dia sampai dan diterima oleh orang. Kenapa bisa begitu? Kenapa hadirin? Kok satu keburukan bisa cepat tersebar, sedangkan 10 kebaikan itu sulit tersebar? Ya, kenapa? Setannya banyak ya. Ya. Betul. Jadi karena ketika keburukan itu disebarkan, ya, yang jadi pengawalnya setan-setan semua dikerahkan itu dari kelas kakap sampai kelas tinggi gitu. Ya, turun menyebarkan, menghiasi keburukan-keburukan itu sehingga dianggap menjadi sebuah kebaikan. Akhirnya satu persatu mulai lagi dibuat berhala-berhala. Kalau tadi nyewa, sekarang daripada nyewa mahal, kita buat aja sendiri. Akhirnya buat sendiri itu berhala-berhala itu. Dipajanglah di sekitaran Baitullah Ka'bah. Dan juga orang-orang mulai jangan cuma di situ dong. Kita kalau bepergian gimana? Akhirnya mereka buat sendiri Tuhan itu yang bisa dibawa jalan-jalan. Ya. Kalau nggak ada banget dari tanah, akhirnya roti dibuat jadi Tuhan. Sementara kau jadi Tuhan dulu ya. Kalau aku lapar, ya kau boleh buat ya. Itu disebut dengan zaman jahiliyah. Di jahiliyah ini luar biasa hadirin. Maka di zaman itu ya, tersebar segala jenis kejahiliahan. Dan diantara kejahiliahan yang dibawa oleh masyarakat, oleh orang-orang Arab saat itu adalah penyembahan seperti yang dulu dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam menyembah berhala-berhala yang sebelumnya berhala-berhala itu adalah orang-orang saleh. Ada siapa aja namanya? Ada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Ya, kata dilaporkan surah Nuh dikatakan waqad adallu katsira fala tazidil zalimina illa dalala. Dan wala tadunna wadda wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa Nasra. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang saleh namanya Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasra. Kemudian mereka meninggal. Datang syaitan mengatakan, ini orang-orang baik, orang-orang soleh, buatlah gambar-gambar dan patung-patung tentang mereka supaya mengingatkan kalian tentang Tuhan kalian. Maka dibuatlah patung-patung orang soleh tersebut. Tujuannya supaya apa? Mengingatkan mereka tentang kebaikan. Karena kalian ini orang-orang yang mudah lupa dari kebaikan. Maka dibuatlah patung-patungnya si Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Satu generasi meninggal, habis, masuk generasi berikutnya, syaitan datang lagi. Ini orang-orang soleh. Ya, kalau kalian ingin sesuatu kepada Allah, mintalah kepada patung-patung orang-orang soleh ini. Maka mulailah mereka datang kepada patung-patung tersebut meminta hajat mereka disampaikan kepada Allah. Bisikan halusnya apa? Ini kalian ini orang-orang yang banyak dosa. Adapun orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang suci. Kalau mereka meminta langsung dikabul oleh Allah. Kalau kalian adalah orang-orang yang banyak dosa, banyak hijabnya, banyak hambatannya. Kalau kalian mau, mintalah kepada patung-patung orang saleh ini. Maka mereka datang kepada patung-patung itu meminta hajat mereka agar disampaikan kepada Allah. Kalian dalam Quran surah Az-Zumar, ketika ditanya kenapa kalian menyembah patung, kata mereka kami menyembah patung ini linuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi judulnya mereka menyembah berhala itu katanya adalah supaya semakin dekat kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak percaya Allah, mereka percaya Allah, yakin kepada Allah. Jadi kalau orang sekarang bilang dan tetap minta mah ke Allah, gitu kan? Orang suka menjawab begitu ya. Ini kenapa pakai begini begitu. Dan hati mah tetap ke Allah, iya mah ikhtiar kan gitu ya. Kenapa pakai jimat segala, pakai penglaris, pakai pesugihan, pakai apa lagi istilahnya? Pesugihan, terus apa lagi? Pesugihan, terus apa lagi? Dan lain-lain begitu ya. Kenapa? Ini mah ikhtiar aja. Dan ari ieu mah ke Allah. Ieu mah kana maksudna ieu nanti gitu kan. Ieu mah ke Allah gitu. Nah, kalau orang-orang zaman dulu mereka tetap juga mengatakan kami melakukan ini tetap berharapnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, bahkan supaya lebih dekat kepada Allah. Cuman mereka ini adalah pilihan-pilihannya Allah. Lalu masuk ke generasi berikutnya udah nggak ada seperti itu lagi, betul-betul menjadi para penyembah begitu cara syaitan untuk menyesatkan manusia secara halus syaitan itu. Nah, sehingga disitulah sampai di zaman Nabi terkumpul 360 berhala. Ketika Nabi SAW datang ke kota Mekah di akhir daripada perjuangan Nabi pada saat Futuh Mekah, di sekitar Ka'bah itu dipajang 360 patung berhala. Itulah yang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi memerintahkan untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, kemudian di antara di zaman itu yang berkembang juga adalah maraknya perdukunan, ya. Makanya dulu termasuk juga mengundi nasib dan perdukun itu sesuatu yang sudah biasa terjadi di antara mereka. Termasuk ketika mengundi nasib di masa ketika siapa namanya Abdul Muttalib pun ketika anak yang terakhirnya lahir yaitu siapa Abdullah kan pernah bernazar kalau nanti lahir anakku yang ke-11 aku akan korbankan, karena dulu Abdul Muttalib anaknya sedikit, lalu orang mengolok-olok Abdul Muttalib karena anaknya hanya sedikit. Nanti kata Abdul Muttalib, aku akan punya banyak anak, kalau aku sudah punya sampai 11, satunya aku akan korbankan. Nah, disitulah kemudian Abdul Muttalib punya nazar itu mau mengorbankan anak yang terakhir, yaitu adalah Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian orang-orang mengatakan jangan, ya kita pakai diundi saja. Datang kepada seorang dukun untuk diundi saja antara unta atau Abdullah, ya. Maka dilempar panah yang keluar kalau Abdullah maka ganti dengan unta. Lempar lagi ternyata yang keluar nama Abdullah, diganti lagi dengan unta. Lempar lagi yang Abdullah sampai kalau satu kali gagal maka 10 ekor unta disembelih. Lempar lagi 10 ekor unta sampai sudah 100 ekor unta. Yang dilempar tetap yang keluar nama siapa? Abdullah. Baru kemudian yang terakhir dilempar itu adalah unta. Maka unta itu menjadi akhir daripada undian tersebut. Sehingga Abdullah bisa selamat setelah mengorbankan 100 ekor unta. Ya, itu ya zaman dulu seperti itu. Zaman dulu seperti itu. Di antara juga yang Masya Allah, jazakallahu khairan. Dari tadi ada serak-serak basah udah tenang. Segala kedah diisi lah. Saat itu yang berkembang juga adalah at-tiyarah, merasa sial. Jadi mereka punya burung. Kalau mereka mau bepergian, burung itu diterbangkan. Kalau terbangnya ke kanan, nah ini berarti bagus. Berarti bisnis saya bakal sukses, bakal maju. Dan kalau diterbangkan burung itu ke sebelah kiri, nah ini sial ini. Berarti jangan pergi, ya. Ini kalaupun pergi bisnis saya bakal gagal. Namanya apa? Tiarah. Namanya tiarah. Maka akhirnya itu berkembang, ya, berkembang menjadi bulan sial. Keluarlah La Safar.
Safar. Mereka anggap bulan Safar itu bulan sial. Ya, makanya bulan Safar itu di zaman dulu dianggap bulan sial. Ternyata selidik demi selidik sampai sekarang pun tidak sedikit orang menganggap bulan Safar itu bulan sial. Ada orang nggak mau menikahkan di bulan Safar. Ya, ternyata sampai sekarang itu masih ada menganggap bulan itu ada bulan sial. Zaman dulu ada bulan Safar, ada bulan Syawal yang dianggap bulan sial. Bulan Syawal waktu itu sama Nabi kemudian langsung didobrak keyakinan itu. Orang bilang jangan nikah di bulan Syawal. Kalau hari ini jangan nikah di bulan Safar. Kalau Syawal ada keyakinan tidak? Enggak ada. Safar aja ya. Nah, zaman dulu mah sama Syawal. Ya. Kalau kita lihat hadisnya kata Nabi la Safara, la tiyarata wala Safara. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Di bulan Syawal Nabi tidak cuma ucapan, Nabi dengan perbuatan dibantah keyakinan tersebut. Orang bilang jangan nikah di bulan Syawal. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Untuk apa? Untuk melawan keyakinan tersebut, meyakini bahwa ada bulan-bulan sial, hari-hari sial, tempat-tempat sial. Kan ada orang yang kemudian kunaon ieu teh asa gagal wae rugi wae. Oh, ternyata secara ilmu Feng Shui ada yang apa itu ya? Ini posisi rumah ini nggak pas, ini harusnya kalau mau untung di urutan nomor sekian. Nah, ini baru bakal beruntung. Nah, itu sial itu menganggap sial itu tiarah. Tiarah itu bagian daripada kesyirikan. Maka kata Nabi la safara wala tiyarata wala hamatan. Enggak boleh kita menganggap sial pada benda, pada barang, pada waktu ya. Kalau hari ada nggak hari sial? Dulu ada yang menganggap hari sial hari Selasa. Kenapa? Kebetulan di hari Selasa nenek moyangnya tertimpa musibah bencana. Ya, hari Selasa itu ada satu kelompok yang nenek moyangnya terkena bencana. Lalu kalau dulu Selasa ini kena bencana, kenapa anak-anaknya ikut kena bencana begitu? Ya, Selasa yang dulu kan bapaknya gitu. Nah, Selasa sekarang kan anak-anak cucunya nih. Kenapa harus anak cucunya juga terkena bencana? Bencana terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merebak tentang kesialan. Nah, itu zaman jahiliyah. Belum lagi di zaman itu perzinahan terjadi dengan berbagai macam model. Ada model perzinahan seorang perempuan nyimpen bendera warna kuning. Zaman dulu warna kuning bukan kematian ternyata ya. Zaman dulu itu tanda kalau dia naudzubillah siap melayani siapapun yang masuk ke dalamnya. Di bendera warna kuning itu tanda all you can eat gitu ya mungkin ya. Ya. Jadi itu dibuat tuh bendera siapapun bisa masuk ke situ. Ya. Setelah nanti kemudian tiba-tiba hamil, maka nanti si wanita ini akan panggil dukun dan yang semua yang pernah datang kepadanya dipanggil lagi dan minta ke dukun ini, tolong ini anak saya sampai lahir ya, setelah lahir tolong lihat mana wajah yang paling mirip dengan anak ini. Nah, kayak hoan sebenarnya. Nah, jadi orang dulu itu punya ilmu untuk mengetahui jejak nasab sampai sebegitunya. Dia bisa kelihatan, oh ini kelihatan ya. Bahkan cukup dengan dipegang, dilihat kakinya, apa namanya tapak kakinya itu, ya rodomehna apa maksudnya? Katingal tina bentuk rodomehna, iya teh anu iya gitu. Maka kemudian langsung oleh dukun ini diberitahu ini orangnya. Atau model perzinahan di mana dia berkumpul dengan beberapa laki-laki, naudzubillah, lalu ketika lahir dia yang menentukan sendiri, kamu yang harus jadi ayahnya, kamu jadi bapak, begitu. Itu model-model perzinahan. Ada model pernikahan yang kemudian diabadikan seterusnya, yaitu seperti pernikahan yang kita lakukan berikutnya. Kemudian juga adalah pembunuhan bayi perempuan. Zaman jahiliyah ketika mereka mau lahir itu sudah disiapkan galian tanah. Jadi ketika si perempuan itu lahir, kalau yang lahir adalah bayi laki-laki, maka diangkat dan dipuji-puji. Tapi kalau yang lahir adalah perempuan,
maka langsung digali di dalam galian tanah tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka dikubur hidup-hidup, makanya dinisbahkan kepada Umar, walaupun ada yang mengatakan ini sanadnya dhaif. Umar pernah melakukan itu, ya, tapi sanadnya dhaif. Bahwa Umar pernah mengubur hidup-hidup bayi pada perempuannya. Tapi itulah keadaan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sampai seperti itu. Sampai ibadah pun, ibadah yang suci seperti haji, kan haji ada zaman itu. Jadi jangan dikira bahwa di zaman jahiliyah itu tidak ada ibadah ada. Karena rumah ibadahnya adalah juga di sana. Rumah ibadah seluruh dunia ada di situ. Itu yang disebut dengan Baitullah. Orang-orang berdatangan ke sana untuk berkunjung ke Baitullah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ibadah, tapi ibadahnya sudah mengalami banyak penyimpangan. Ketika mereka tawafnya dalam keadaan telanjang sambil bersiul. Yang dibayangkan ya. Jadi telanjang. Kenapa? Karena mereka dibangun sebuah keyakinan ini rumah Allah. Kita tawaf jangan sampai membawa kotoran sekecil apapun. Pakaian kita ini kotor, maka ditanggalkan semua, telanjang mereka tawaf. Alhamdulillah. Lalu ketika mereka bertalbiyah, tahu talbiyahnya bagaimana? Mereka talbiyah nih, labbaik Allahumma labbaik. Masih ada begitunya, masih ikut labbaik la syarika lak labbaik, masih ada sampai situ. Ya, sampai situ masih ada, tapi ditambahin oleh mereka. Labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Apa artinya? Nah, betul, pokoknya betul aja ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Aku sambut panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sampai di situ kata Nabi, qad. Sudah cukup sampai situ. Jangan dilanjutkan lagi. Nabi pernah dengar ada orang musyrik mengatakan talbiyah yang biasa mereka ucapkan. Sampai di situ benar, qad. Sudah sampai situ. Ya, karena setelahnya jadi kesyirikan. Apa kata mereka? Illa syarikan huwa la tamlikuhu wa ma malak. Ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang menjadi milikmu, sekutu-sekutu bagimu dan sekutu-sekutu yang menjadi milikmu. Jadi ada tambahan-tambahan itu. Jadi berarti ini berhala-berhala sekutu-sekutu yang diridhoi olehmu, yang menjadi milik-milikmu ya Allah. Jadi kalau awalnya benar. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah hajinya orang-orang jahiliyah. Mereka banyak berdatang dari seluruh penjuru negeri sampai-sampai makanya masuk kepada kisahnya kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kemudian disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Itu karena kecemburuan seorang Abraha melihat bangunan biasa yang namanya Ka'bah, bukan bangunan megah. Kenapa banyak orang datang kepadanya? Jadi betul-betul Makkah ini pusat peribadahan dunia. Banyak orang-orang yang datang ke sana. Bagaimana tidak, sedangkan ribuan tahun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diseru orang untuk berdatangan ke Baitullah. Karena Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah disuruh untuk menyeru manusia. Naiklah Nabi Ibrahim ke bukit Jabal Abi Qubaish yang sekarang menjadi istananya raja itu kan. Di situ ia kemudian berdiri dan menyeru seluruh manusia, ayuhan nas, wahai manusia, Allah perintahkan kalian datang. Ya, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Allah perintahkan kalian datang berhaji, datanglah. Maka suara Ibrahim disampaikan oleh Allah kepada seluruh penjuru bumi. Ya, maka dari situlah orang berdatangan, yatina rijalan wa ala kulli dawin min kulli fajjin. Datang orang naik unta, naik kuda, naik himar, sampai ada yang berjalan kaki. Di zaman Nabi Ibrahim sudah banyak. Nah, ketika tadi itu zaman si Ammar bin Luhai al-Khuzai ini sudah melakukan penyimpangan. Dari ibadahnya yang lurus, ibadah haji yang biasa dilakukan dan berubah. Nah, dari zaman dulu sudah jadi pusat perhatian. Nah, si Abraha heran kok bisa orang-orang berdatangan ke rumah yang sangat sederhana itu. Apa yang bisa dilihat coba kalau kita pergi ke sana, sepanjang jalan dari Madinah ke Mekah, naik bis, kanan kiri ada apa? Apa yang paling indah dilihat sepanjang jalan?
otaknya kan paling di berapa tempat saja, nggak ada yang indah kan. Ya kalau sekarang memang datang ke Mekah sudah segala macam ada sekarang, hotel-hotel di sekeliling. Zaman dulu apa yang ada? Nggak ada apa-apa, padang pasir saja. Maka Abraha buatlah nama gereja. Nama gerejanya apa? Qulaiso. Dibuatlah gereja namanya Qulaiso. Kalau kita ke Yaman, masuk ke Son'a, ibu kotanya Yaman itu Son'a, ada sebuah gerbang namanya Babul Yaman. Gerbang Yaman, Babul Yaman. Di situ kita akan masuk ke Yaman Al-Qadimah, Yaman di zaman dulu. Nah, masuk ke dalam ke situ, maka kita akan masuk ke sebuah tempat yang masih dikenal sampai sekarang. Inilah gerejanya Abraha. Namanya apa? Qulaiso. Kenapa disebut Qulaiso? Itu karena saking tingginya itu bangunan gereja, sampai-sampai kalau orang melihat ke atas, kolam suahnya, pecinya jatuh. Saking apa? Saking tingginya gitu, megah, besar, tinggi. Itu dibuat oleh Abraha. Untuk apa? Menyaingi dan menandingi Ka'bah Baitullah. Ternyata setelah beres itu dibangun, orang gak ada yang datang. Tidak ada yang datang untuk berkunjung ke gereja yang dibuat olehnya. Malah tiba-tiba ada orang dari Quraisy yang masuk ke dalamnya, lalu dikencingi itu gereja. Marahlah Abraha. Siapa ini yang berani-berani mengotori gereja? Maka akhirnya orang bilang, oh ini orang Quraisy. Kenapa? Karena dia merasa tersinggung, kau akan menghancurkan atau kau akan menandingi Ka'bah. Kata Abraha, kalau begitu aku akan hancurkan Ka'bah. Dari situlah kemudian Abraha bercita-cita untuk menghancurkan Ka'bah. Disitulah dipanggil gajah-gajah dari Habasyah. Habasyah itu mana? Habasyah di mana? Paling mana Cigodewa? Habasyah Ethiopia. Ethiopia itu Afrika, dan dari situ banyak gajah-gajah besar. Kalau lihat gajah besar itu di telinganya besar-besar. Datangkan gajah, puluhan gajah dipimpin oleh seorang pimpinan ketua gajah namanya Mahmud. Mohon maaf kalau ada kesamaan dalam cerita ini ya, nama dan ini ya. Jadi pimpinannya adalah siapkanlah tentara bergajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di sebuah tempat namanya Lembah Muhaisir. Di situ kemudian kalau kita pergi ke Mina, ya di situ akan ada tempat namanya Lembah Muhaisir. Ketika Abraha sudah menyiapkan gajah-gajah itu dihadapkan ke arah Baitullah Ka'bah, gajah-gajah itu menolak untuk maju lagi. Tapi ketika diarahkan kembali ke arah Yaman, gajah itu berjalan lagi. Putar kembali ke arah Ka'bah, mereka menolak lagi. Sampai akhirnya di puncak tetap gajahnya menolak. Sampai pada akhirnya Allah kirimkan tentaranya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirimkanlah tayran, burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong, dikeluarkan dari lautan. Entah burung apa ini, keluar dari laut dalam jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak berbondong-bondong ini disebutlah ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi ababil itu maknanya apa? Berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat banyak. Di kaki mereka membawa hijaratan min sijil, dibawalah hijarah batu daripada sijil. Ketika sampai di Lembah Muhaisir itu, dilemparilah pasukannya Abraha itu dengan batu-batu sijil tersebut, yang mana sifat batu tersebut menggerogoti tubuhnya pasukan Abraha seperti ulat yang menggerogoti daun. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Apa artinya? Tubuh mereka habis. Kalau kita hari ini ada penyakit model begitu ya, tubuhnya sampai habis begitu. Ini digerogoti semua sampai tersisa tinggal tulang belulang. Alhamdulillah. Dan itu membuat gempar seluruh dunia. Sampai-sampai dari situlah kemudian orang-orang yakin bahwa orang-orang Quraisy ini bukan orang-orang biasa. Disebutlah orang Quraisy ini sebagai holy man. Apa artinya holy man? Orang-orang suci. Nah, dari situlah maka makin tenar, makin kuat, makin aman orang-orang Quraisy melakukan perjalanan rihlah. Rihlah itu apa? Perjalanan
di musim dingin dan di musim panas. Kadang musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Mereka aman. Kenapa? Mereka kemudian terkenal dengan keselamatan tersebut. Ketika Allah menyelamatkan mereka di pasukan bergajah, orang-orang mengatakan ini adalah orang-orang suci yang kalau kita ganggu kita akan dapat ya seperti apa yang didapatkan oleh Abraham. Nah, di saat itulah kemudian Allah lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikisahkan bagaimana Aminah ibunya Nabi menikah dengan Abdullah. Tidak lama menikah dengan Abdullah. Abdullah pergi ke Madinah, pulang dari Madinah, kemudian Abdullah sakit dan meninggal dunia. Maka kemudian ketika hamil, Rasulullah sudah tidak lagi memiliki seorang ayah. Aminah mengandung Rasul SAW dikatakan tidak merasakan apapun, tidak merasakan sakit, sampai pada akhirnya lahir Rasul SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, selang sekitar 50 hari dari peristiwa bergajah itu. Peristiwa bergajah, peristiwa apa? Peristiwa ya pasukan bergajah ya. Peristiwa pasukan bergajah itu 50 hari. Lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir itu Aminah melihat ada cahaya yang menyinari ufuk ya. Jadi keluar cahaya. Dan itu yang membuat Aminah merasa takjub dengan kelahiran anaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pergilah Suwaibah al-Aslamiyah kepada Abu Lahab dan pergilah Bakrah kepada Abdul Muttalib. Ya, Bakrah ini nama lain daripada Ummu Aiman. Nyampai kepada Abdul Muttalib sampaikan, Aminah qad waladat ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, Aminah sudah melahirkan sang anak. Kata Abdul Muttalib, demi Allah wahai engkau wahai Barakah, sesuai dengan namamu engkau selalu mendatangkan sesuatu yang penuh barakah. Ya, maka kemudian datang Abdul Muttalib. Adapun Suwaibah tadi budaknya Abu Lahab datang kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan. Aminah sudah melahirkan. Maka kata Abu Lahab, saking senangnya Abu Lahab dengan informasi tersebut, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Dibebaskan itu Suwaibah al-Aslamiyah. Asalnya dia budak, kata Abu Lahab, mulai dari sekarang wahai Suwaibah engkau bebas. Saking senangnya Abu Lahab kepada lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, pernah bermimpi melihat Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan azabnya. Kenapa diringankan azabnya? Karena dulu ketika lahirnya Rasul SAW, dia merasa bahagia sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi memang hadirin Allah, kalau tentang perdebatan, bolehkah merayakan memperingati Maulid atau bukan, itu katakan biarlah itu jadi perdebatan para ulama. Yang sampai orang harusnya ketika masuk kepada bulan Maulid ini atau bulan Rabiul Awal ini makin dekat, makin cinta, makin tergugah hatinya, makin ingin mengikuti contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita hanya mengikuti salah satu contoh sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi itu apa? Saling mencintai, saling mempersaudarakan. Jadi paling tidak kita sepakat kalau masuk bulan Rabiul Awal itu menjadi pengingat inilah hari kelahiran Rasul yang membuat kita harus ingat lagi tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lahir anak, masya Allah, senang sekali. Anak pertama, masya Allah, alhamdulillah. Sekarang sudah anak yang kelima, mau yang keenam, ya. Senang tidak bapak punya anak? Senang. Kenapa sedikit atau anaknya? Kita senang dengan kelahiran anak, ya Allah, sampai lupa apapun, ya. Apalagi anak yang pertama. Padahal anak kita belum tentu bakal, naudzubillah, mudah jadi anak soleh, tapi belum tentu bakal jadi anak yang soleh. Bukankah juga bahkan ada ibu yang bahkan menyesal setelah melahirkan seorang anak, sampai berkata begini, saya menyesal melahirkan kamu, katanya. Kenapa? Karena berubah anaknya yang dulu menyejukkan mata, sekarang nyolok matanya gitu, ya, menjadi kebencian hadirin. Maka apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Dia bukanlah manusia biasa. Dia lahir dengan membawa sifat-sifat yang indah, yang mulia. Kelahirannya akan merubah kegelapan dunia menjadi terang benderang. Bagaimana seorang muslim tidak merasa bahagia?
Sampai-sampai hari kelahirannya itu, disitulah Nabi SAW melaksanakan yang namanya saum. Ketika ditanya kenapa saum pada hari Senin, apa jawab Nabi? Itulah hari di mana aku dilahirkan, dan itulah di mana hari aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau urusan boleh atau tidak bolehnya, ya masing-masing punya keyakinan, ikut apa yang menurut yakinnya. Tapi jangan menjadi potensi untuk malah berpecah belah. Nabi kalau melihat, nah cenah unggal abdi hari lahir tersebut umat Islam itu malah jadi ribut, iya gitu, iya. Coba Rasul melihat kita tidak senang hadirin. Maka seharusnya masuk bulan Rabiul Awal ini pengen kita lahirnya sosok manusia yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ketika lahir Nabi SAW, maka alam memperlihatkan lahirnya sosok manusia itu. Api majusi yang sekian ribu tahun itu menyala, tiba-tiba dipadamkan oleh Allah. Balkon-balkon istananya orang-orang Romawi kemudian runtuh. Patung-patung salib atau salib-salib itu tiba-tiba amblas. Itu di masa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian lahirlah Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Kelahirannya Nabi, Nabi lahir di mana? Di Madinah, di Makkah? Di Makkah. Kita masih bisa melihat tempat lahirnya Nabi sekarang. Kalau kita pergi ke Makkah, lalu kita lihat di sana ada yang disebut Maulidur Rasul, tempat lahirnya Rasul yang sekarang dirubah menjadi perpustakaan. Walaupun sudah tidak lagi dibuka, ya, tapi itu jadi perpustakaan di masa-masa pemerintah sebelumnya. Tapi itu menjadi tanda, disitulah lahir Nabi yang mulia. Rumah Nabi kemudian diberikan kepada Uqail bin Abi Thalib, anak daripada Abu Thalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian di zaman pemerintahan itu perlu dirubah menjadi perpustakaan. Inilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin, yang lahirnya menjadi cahaya buat alam semesta. Nah, maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abdul Muthalib datang, lalu diangkatlah Rasul di depan Ka'bah. Lalu disitulah Allah mengilhamkan kepada Abdul Muthalib untuk memberikan nama yang sebelumnya belum pernah ada. Orang Arab biasanya ngasih nama itu nama-nama kakek-kakeknya. Ya, ada namanya Murrah, ada namanya Lu'ay, ada namanya Ka'ab. Tiba-tiba Abdul Muthalib menyebut, ini cucuku bernama Muhammad. Orang-orang kaget, kok Muhammad? Siapa Muhammad? Apa Muhammad itu? Itu ilham yang diberikan oleh Allah kepada Abdul Muthalib. Muhammad menjadi nama yang paling baru di tengah orang-orang Arab. Ya, karena sebelumnya nggak ada nama Muhammad. Bahkan nama-nama orang Arab itu ada yang nama-namanya hewan. Bahkan ada Bani Kilab. Tahu Kilab? Kilab dari kata kalbun. Kalbun artinya apa? Anjing. Ada nama orang anjing, coba bayangkan. Ya, Asad sudah pasti Asad. Asad apa artinya? Singa. Nah, kalau Asad masih cocok dipakai oleh kita. Ada yang namanya Asad kan? Asad artinya apa? Singa. Kalau kalbun, waduh, ya kan? Ada di sana Bani Kilab. Berarti anak-anak anjing. Patong paling tinggi. Ada Bani Kilab, gitu ya, anak anjing gitu. Itu zaman dulu begitu. Tiba-tiba Abdul Muthalib membawakan nama Muhammad. Orang pada bertanya kenapa? Nah, itulah nama yang terbaik. Ternyata Nabi Muhammad, nanti kita bedah bagaimana nama itu dia nama yang paling terpuji. Lihat Nabi Muhammad itu lahir dari ibu namanya Aminah. Aminah artinya apa? Ya betul. Apa artinya Aminah? Terpercaya. Kemudian ibu asuhnya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu artinya apa? Aiman dari kata yumni, barokah. Berarti apa? Induknya keberkahan. Ibu susunya siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Apa artinya Halimah? Masya Allah, betul. Lembut dan santun. Lahirlah nama anaknya Muhammad, artinya terpuji. Maka Nabi ini dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan nama-namanya pun, bapaknya itu siapa? Abdullah. Artinya apa? Nama keluarganya pun nama-nama yang indah dan nama-nama yang baik, yang belum pernah dikasih nama sebelumnya Abdullah. Nah begitulah nama-nama dulu juga. Ketika Nabi SAW sudah jadi bapak, sudah jadi kakek, punya anak namanya Fatimah,
Lalu Fatimah lahirkan anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Itu nama dari Rasul yang sebelumnya belum pernah ada. Ali bin Abi Thalib pas lahir anak pengen kasih nama namanya Harb. Harb itu artinya apa? Perang. Jadi memang bawaannya zaman dulu tuh begitu. Ali bin Abi Thalib pengen kasih nama Hasan itu asalnya kuntu uridu an usamihi Harb. Dulu aku ingin memberi nama anakku ini Harb. Tapi fasamahu Rasul Hasan. Tapi malah datang Rasul memberikan namanya adalah Hasan. Asalnya pengen kasih nama Harb. Harb itu artinya perang. Memang Ali bin Abi Thalib ini terkenal ahli perang. Lahir lagi anak yang kedua. Kata Ali, aku mau sekarang kasih namanya Harb. Karena kamu gak jadi. Tiba-tiba datang Rasul memberikan namanya apa? Husain. Jadilah anaknya Ali itu namanya siapa? Hasan dan Husain. Lalu lahirlah Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, tapi ini syaratnya dhaif. Nabi belum dikhitan, baru nanti dikhitan. Lalu ketika dikhitan itu zaman dulu sudah ada akikah. Zaman dulu sudah ada akikah. Nabi kemudian diakikahi, ya diakikahi. Tapi bedanya akikah di zaman dulu dengan zaman Islam. Zaman dulu akikah itu ketika ada lahir orang disembelih binatang, kemudian si darahnya dilumuri di kepala bayi yang baru lahir itu. Kalau sekarang mau dipraktekkan pakai za'faran, jadi dilumuri dengan minyak wangi. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh Abdul Muttalib. Lalu kemudian di masa itu sudah biasa ada datang ibu-ibu untuk menawarkan diri menjadi ibu susu. Datanglah Halimah As-Sa'diyah. Disitulah kisah indah juga dimulai. Halimah Sa'diyah ini untanya kurus. Kemudian datang ke Mekah, dia itu tidak mendapati satupun orang yang memberikan anaknya. Ketika melihat rumah Nabi, di situ juga ada Aminah yang butuh ibu susu, dia nggak mau datang. Kenapa? Karena melihat ini nggak punya bapak, nggak akan ada yang bayar. Ya, dia kemudian pesimis awalnya, tapi ketika keliling-keliling tidak dapat siapa-siapa, akhirnya tidak mau datanglah kepada Aminah. Baru dikasihkan itu Rasulullah SAW kepada Halimah As-Sa'diyah. Kenapa Aminah? Apakah nggak mau menyusui anak? Apakah ini model ibu yang nggak mau menyusui anak seperti sekarang kebanyakan? Apakah model begitu Aminah? Tidak, hadirin. Ini model di mana ibu-ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Karena di situ di Mekah polusinya terlalu besar, polusinya terlalu banyak sekali. Maka di masa-masa itu sangat penting untuk disterilkan. Dibawalah ke kampung Sa'diyah, kampungnya Halimah yang ada di Taif. Cung yang pernah ke Taif? Pernah ke Taif tidak? Pernah ya? Gimana Taif? Jadi kata ya. Taif itu gimana? Tempat yang sejuk, yang bersih, yang jauh daripada polusi. Apalagi di masa itu. Mirip Pangalengan. Tapi Pangalengan enak terus banyak polusi oke. Dibawa ke Taif, kampungnya Halimah Sa'diyah di sana. Disitulah selama beberapa tahun bersama Halimah Sa'diyah. Ketika dibawa oleh Halimah, tiba-tiba kemudian unta yang dibawa oleh Halimah Sa'diyah yang asalnya kurus kemudian jadi gemuk, susunya banyak. Cukup buat Nabi, cukup buat anaknya Halimah, cukup buat Halimah, cukup buat bapaknya. Yang tadinya paling goyot datang untanya, pas pulang paling cepat. Orang pada kaget, itu unta kamu yang tadi atau bukan? Iya dong, katanya. Kata Halimah, iya dong. Ini kita udah punya unta beda. Itu anak yang tadi kamu gak mau datang. Iya, ini Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Aminah. Wah, orang-orang pada cemburu. Kenapa? Karena Halimah punya yang baru dan itu berubah semua. Nyampe ke daerahnya di sana, orang-orang ketika mencari rumput semua datang ke kampungnya Halimah. Kenapa? Di kampungnya Halimah nggak pernah habis rumputnya. Karena orang zaman dulu nomaden, nyari rumah itu bahkan di mana ada rumput. Keberkahanlah di situ dimulai sampai nanti ada peristiwa pembelahan dada oleh malaikat, yaitu pembersihan hati oleh malaikat yang disebut dengan syaqqus sadr, yang sampai Nabi besar bekas pembelahan dada itu masih ada. Dilihat itu. Jadi memang bukan malaikat dengan ilmu ilmu cahaya yang dibersihin masuk, enggak, memang diperlihatkan di belah dadanya, kelihatan oleh teman-temannya Nabi
anak-anaknya Halimah dan anak-anak kampung, ada sekelompok orang sedang membelah dada. Jadi operasi bedah itu sudah ada zaman dulu gitu ya. Operasi bedah dijahit. Nah, dijahit dada ini. Diperlihatkan untuk apa? Membuktikan bahwa memang itu supaya jadi informasi kepada orang-orang bahwa telah terjadi pembersihan dada oleh malaikat. Itu dilakukan 2 kali kepada Nabi, yang kedua ketika akan melakukan Isra dan Mi'raj. Hadirin dirahmati Allah, ini sekelumit tentang kisah daripada kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan di mana Nabi lahir adalah keadaan jahiliyah. Nabi nanti sampai 40 tahun baru jadi Nabi, hanya dalam waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dirubah zaman yang dulunya jahiliyah, gelap gulita, banyak kemusyrikan, banyak kekufuran, orang bunuh anak, orang berzina, khamar dan sebagainya, berubah menjadi negeri yang aman, negeri yang bercahaya dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan sampainya risalah Islam ke negeri kita, kepada keluarga kita ini menjadi inspirasi buat kita dengan lahirnya Nabi, agar kita juga bisa mengikuti, meneladani jejak langkah Nabi kita sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, ini yang bisa kami sampaikan seputar sirah nabawiyah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.